Kembalinya Dewa Perang bab 1041-1050. Novel Tun, bab 1041. Di sisi lain, Levi tidak tahu bahwa Garnisun berada dalam panasnya diskusi karena dia. Bahkan Tyrone dan Kenny diberitahu tentang keberadaannya. Sibuk dengan pernikahannya, Levi tidak sadar kalau Damian sedang bersiap-siap untuk menghadapinya. Rumah baru pasangan itu di Northampton telah selesai, dan Levi sangat puas dengannya. Oleh karena itu, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Selain itu, Jason juga telah mencapai Northampton. Sudah 6 tahun sejak terakhir kali Levi melihat teman baiknya, jadi wajar saja dia senang melihat Jason lagi. Levi, aku sangat senang untukmu, tapi... Jason tampak ragu-ragu. Ada apa, Jason? Ayo, keluarlah. Aku baru saja datang dari kota Auckland, dan semua orang di sana tahu keberadaanmu, termasuk Garnisun. Jadi hanya masalah waktu sebelum mereka datang untukmu, terutama Damien. Kamu tidak ingin Garnisun menjadi musuhmu. Aku sarankan bahwa Anda harus memohon belas kasihan kepada mereka, saran Jason. Hal-hal buruk terjadi pada mereka yang berada di garis bidik Damien. Levi beruntung karena dia memiliki Paragon Cell. Memohon Garnisun, Levi terkekeh. Ya, berlututlah di depan mereka dan katakan sesuatu yang menyenangkan. Aku yakin mereka tidak akan mempersulitmu. Lagi pula, mereka tidak bisa melakukan apapun padamu, sekarang semua orang tahu keberadaanmu. Saya tidak punya masalah berlutut di depan mereka, tetapi apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka layak mendapatkannya? Tanya Levi dingin. Dewa Perang tidak tunduk pada siapapun, bahkan pada Garnisun. Levi, kau pria yang baik, tapi kau terlalu keras kepala. Kau tidak pernah mendengarkan siapapun. Aku harus bicara dengan Emma. Mungkin dia akan melakukannya. Jason mengalah. Jason hanya menginginkan yang terbaik untuk sahabat baiknya. Dia percaya bahwa Garnisun akan membiarkan Levi pergi jika pria itu mau menyerahkan diri kepada mereka. Simpan, aku tahu bagaimana menghadapi Garnisun. Levi memutuskan untuk membawa ibunya bersamanya untuk bertemu dengan Garnisun setelah pernikahannya. Dia perlu tahu mengapa Tyrone meninggalkan dia dan ibunya. Ayo, mari kita pergi dan mengunjungi Morris. Setelah itu, Levi dan Jason tiba di depan makam Morris, yang telah direnovasi dengan baik oleh Nueve dan anak buahnya. Sekarang, kita hanya kekurangan Warren. Senang bisa bersatu kembali. Jason menghela napas sebelum bersulang ke makam Morris. Aku sudah mencari Warren, dan aku yakin akan segera menemukannya, Levi meyakinkan. Warren telah menghilang, dan Phoenix telah lama mencarinya. Sayangnya, itu tidak berhasil. Kamu sudah lama mencari, bukan? Sebaiknya kamu menyerah saja. Kamu tidak akan menemukannya karena dia telah mengubah identitasnya. Tunggu, kau tahu di mana dia? Tanya Levi. Ya, kupikir aku mungkin bisa menemukannya. Kalian bertiga dekat, jadi ketika Warren mengetahui bahwa dia tidak dapat membantu kalian berdua, dia merasa tidak berguna. Dengan semangat rendah, Warren mengubah identitasnya dan menjalani kehidupan yang berbeda, jelas Jason. Bawa aku ke sana, Jason. Aku harus menemui Warren. Oke, aku tidak ingin mengganggunya, tapi kupikir kalian berdua harus bertemu. Mungkin dia bisa meyakinkanmu untuk tunduk pada Garnisun. Bagaimanapun juga, dia adalah teman baikmu. Mungkin kamu akan dengarkan dia, Jason setuju. Bab 1042. Jason hanya ingin Levi melihat Warren lagi karena dia berharap Warren bisa meyakinkan Levi untuk tunduk pada Garnisun. Dia tidak ingin pernikahan temannya berubah menjadi pemakaman. Aku tahu bahwa Garnisun akan menyelamatkan Levi jika dia berlutut di depan mereka. Levi tahu apa niat Jason, tetapi dia melihat tidak perlu tunduk pada Garnisun. Aku akan menghancurkan siapapun yang berani membuat masalah di pernikahanku. Dengan bantuan Jason, Levi akhirnya dipertemukan kembali dengan Warren. Temannya telah menetap dan bahkan memiliki seorang putri. Dia menjalani kehidupan yang baik. Ketika Warren mendengar bahwa Levi akan menikah lagi, dia sangat senang menjadi bagian dari perayaan itu karena dia ingin menebus penyesalan masa lalunya. 3 hari sebelum pernikahannya, Levi akhirnya membuat semua orang penting baginya untuk menerima undangannya. Sementara itu, di Bandara Auckland City, sebuah pesawat pribadi lepas landas dengan puluhan pesawat lain mengawalnya. Di tanah ada konvoi yang terdiri dari ratusan kendaraan dalam perjalanan ke Northampton. Sebagai pewaris keluarga kuno paling kuat di Erudia, kejadian seperti itu normal bagi Damien. Dia selalu dikelilingi oleh puluhan ribu orang untuk memastikan bahwa dia aman. Meskipun gerakannya berskala sangat besar, tidak ada yang mengetahuinya karena Garnisun cukup kuat untuk mengendalikan arus informasi. Selain itu, sekutu Garnisun tiba di Northampton lebih awal untuk membuka jalan bagi Damien, karena mereka harus memastikan tidak ada yang salah. Levi, kau akan menyadari betapa tidak berartinya dirimu saat bertemu denganku, bisik Damien pada dirinya sendiri di pesawat. Melirik keluar jendela, Damien bertanya-tanya apakah ada orang di Erudia yang bisa menandinginya. Hanya ada satu orang, Dewa Perang. Yang bisa dilakukan Damien hanyalah mengikuti God of War karena pencapaian pria itu terlalu hebat. Salah satu pencapaiannya adalah mengalahkan para elit dari aliansi 18 bangsa hanya dengan tangan besinya dan menumpas aliansi tersebut.
Dia tentu saja satu-satunya orang yang pernah mencapai prestasi seperti itu, dan itu cukup membuat Damien merasa putus asa dalam mengejar untuk menandingi Dewa Perang. Kurasa menjadi nomor 2 tidak terlalu buruk. Mungkin Dewa Perang memandangku seperti aku memandang Levi, gumam Damien pada dirinya sendiri. Tidak, itu tidak benar. Bajingan itu bahkan tidak layak dibandingkan denganku. Teriak Damien tiba-tiba. Aku tidak akan begitu yakin jika aku jadi kamu, Dexter terkekeh, yang diikat ke kursinya. Hah? Damien tercengang. Apa katamu? Mengingat sumber daya dan keuntungan yang sama, Levi mungkin lebih baik darimu. Lihat apa yang telah dia capai saat tumbuh besar di jalanan. Jika dia dibesarkan dengan cara yang sama denganmu, tidak sulit untuk membayangkan bahwa dia bisa melakukan jauh lebih baik. Petik 2. Kata-kata Dexter seperti pisau di hati Damien. Marah, pria itu menatap kepala pelayan dengan sangat tidak percaya. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa Levi lebih baik dariku? Itu benar, jika dia tumbuh di lingkungan yang sama denganmu, aku yakin dia akan jauh lebih kuat darimu. Dexter terkekeh. Menurutmu dia lebih kuat dariku? Kemarahan mentah menembus Damien. Katakan bahwa Levi tidak bisa dibandingkan denganku. Katakan sekarang. Damien mencengkeram leher Dexter dan memaksa kepala pelayan mengucapkan kata-kata itu. Tuan Levi lebih kuat darimu. Dexter terkekeh lagi sambil menatap pelakunya. Bab 1043. Terengah-engah, Damien mengambil garpu dan menusuk Dexter dengan itu, menyebabkan darah menyembur keluar dari kepala pelayan. Mulut Dexter berdeguk darah, dan tubuhnya berkedut. Sekarang, mari kita coba lagi. Siapa yang lebih kuat? Damien bertingkah seperti orang gila. Tuan Levi lebih kuat, dan aku akan selalu mendukungnya. Desak Dexter. Orang-orang di sekitar mereka dengan cepat menghentikan Damien ketika dia hendak membunuh kepala pelayan. Kamu belum bisa membunuhnya, Tuan Damien. Kamu masih membutuhkannya, ingat. Baru saat itulah Damien tenang, dan tak lama kemudian, dia tiba di Northampton. Apakah seperti ini dunia luar? Sungguh menyedihkan, orang-orang ini pasti tidak tahu seperti apa surga itu. Bagiku, kota Auckland adalah satu-satunya surga sejati. Ejek Damien. Tentu saja, Tuan Damien. Tempat ini jauh sekali dari kota Auckland, seorang antek di samping Damien menyetujui. Sekarang aku bisa mengerti kenapa Levi begitu arogan. Dia berpikir bahwa dia telah melihat semuanya ketika dia baru saja mencapai kesuksesan kecil di lingkungan yang menyedihkan ini. Dia mungkin masih tidak tahu betapa tidak pentingnya dia. Tunggu sampai dia melihat apa yang aku pikirkan. Siapkan untuk pernikahannya. Pernikahan tinggal beberapa hari lagi, dan Levi sama gugupnya seperti sebelumnya. Lagi pula, dia telah berjanji untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada Zoe, Lopez, dan Blake. Levi, tempat pernikahanmu telah diatur. Seperti yang diinstruksikan, itu tidak terlalu mewah, tapi kamu bisa yakin itu akan tetap megah, Azure Dragon meyakinkan dan anak buahnya. Bagus, Levi mengangguk puas. Kali ini, saya ingin Zoe memiliki pernikahan yang tidak akan pernah dia lupakan. Namun, Levi tidak ingin mencapai itu dengan jumlah uang yang menggelikan, jadi dia meluangkan waktu untuk membuat cincin dan kalung dari cangkang peluru sebagai hadiah untuk Zoe. Bos, Ezra akan berada di sini malam ini. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat panglima tertinggi 9 zona perang dan 4 penjaga. Levi tersenyum sebagai jawaban, aku akan menjemputnya sendiri malam ini. Anggota keluarga dan teman sudah tiba di tempat karena pernikahan akan diadakan pada hari berikutnya. Meskipun Meredith dan orang kulit hitam lainnya tidak senang dengan pernikahan itu, mereka tetap datang karena Levi berjanji untuk mengungkapkan rahasia pada acara tersebut. Mereka penasaran dengan apa yang ditawarkan pria itu. Kami tidak datang ke sini untuk memberi Anda berkah. Sebaliknya, kami hanya ingin melihat kejutan yang Anda miliki untuk kami. Anda tidak akan menikahi Zoe jika kami tidak puas dengan pengungkapan Anda, ancam Meredith. Itu benar, jika Anda berbohong kepada kami, anak itu tidak akan pernah mengambil nama belakang Anda. Dia akan menjadi Lopez atau bahkan hitam, menimpali Aaron. Pasangan itu sangat siap jika Levi berencana untuk membohongi mereka. Kalian berdua harus mempersiapkan diri. Aku khawatir kamu akan pingsan ketika aku mengungkapkan rahasiaku. Lagi pula, kamu tidak semudah dulu. Levi terkekeh. Meredith kemudian memelototi Levi. Kamu khawatir aku akan pingsan. Kita akan lihat seberapa besar masalah identitasmu. Tidak ada yang menganggap serius Levi, tetapi dia sudah bisa membayangkan bagaimana setengah dari kerumunan akan berlutut sementara setengah lainnya akan pingsan. Bab 1044. Zoe menatap Levi dengan penuh harap. Hari itu akhirnya tiba baginya untuk menikahi cinta dalam hidupnya. Penuh dengan kegembiraan untuk putranya, Emma dengan mudah menjadi orang yang paling bahagia di antara orang banyak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bisa menghadiri pernikahan putranya. Hah, kamu tidak hanya menghadiri pernikahan, tetapi kamu juga harus memberikan pidato. Tanya Meredith setelah memeriksa rencana perjalanan. Betul sekali, Oma mengangguk. Kami tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Apa yang akan orang pikirkan tentang Zoe ketika mereka melihatmu? Apakah kamu tahu berapa banyak yang akan mengawasimu besok? Banyak yang mencoba menggali kotoran di Zoe.
Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi jika orang mengetahui bahwa Levi memiliki ibu sepertimu? Kau tidak ingin menimbulkan masalah bagi Zoe, kan? Meredith, Robert, dan yang lainnya mengeroyok Emma. Aku, tidak, jadi apa yang harus aku lakukan? Secara alami, Emma tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Zoe. Akan lebih baik bagimu untuk membatalkan pernikahan besok, saran Meredith. Apa? Emma ragu-ragu karena dia sangat ingin menjadi bagian dari pernikahan putranya. Jika kamu bersikeras untuk pergi, maka putramu tidak akan pernah menikahi Zoe. Mengancam Meredith. Aku tidak akan pergi kalau begitu. Emma tidak punya pilihan selain mendengarkan Meredith. Bagus, kalau begitu, kita punya kesepakatan. Kamu tidak bisa muncul di pesta pernikahan, dan kamu tidak bisa memberitahu Levi atau Zoe tentang ini. Saya mengerti. Emma merasa sedih tetapi dia tidak ingin merusak pernikahan putranya. Fiuh, bisakah kamu bayangkan betapa memalukannya jika ibu kotor Levi muncul di pesta pernikahan? Orang-orang hitam terkekeh. Malam itu, Levi pergi ke bandara bersama Azure Dragon dan yang lainnya untuk menjemput teman-temannya secara pribadi. Logan dan Jenny juga ada di sana untuk menjemput kerabat besar mereka, yang hanya memutuskan untuk menghadiri pernikahan Zoe ketika mereka mendengar tentang kekayaan bersih Zoe. Tak lama kemudian, orang-orang hitam muncul dari gerbang kedatangan, dan masing-masing dari mereka berpakaian bagus. Logan kemudian melirik Levi. Perhatikan baik-baik, Levi. Perhatikan bagaimana semua Lopez dan Blake adalah orang-orang hebat. Bagaimana dengan keluarga dan teman-temanmu? Ada yang layak disebut. Dibandingkan dengan Lopez dan Blake, Azure Dragon dan yang lainnya berpakaian cukup santai. Kurasa teman-teman yang kamu tunggu-tunggu tidak akan lebih baik dari yang ada di sampingmu sekarang, ejek Jenny. Bos, seru Ezra dan yang lainnya girang saat mereka muncul dari gerbang kedatangan. Bukankah orang-orang ini satu penerbangan dengan kita? Mereka berada di kelas ekonomi, ejek salah satu kerabat Logan. Hahaha. Logan dan Jenny ikut tertawa. Jelas bahwa kami berada di level yang berbeda dari teman-teman Levi. Kami berada di kelas 1 sementara mereka terjebak di kelas ekonomi. Tanpa seragam mereka, Ezra dan yang lainnya tidak ada bedanya dengan orang biasa. Mereka bahkan telah membeli tiket kelas ekonomi, jadi wajar saja jika orang salah paham. Logan, Jenny, dan yang lainnya tidak tahu bahwa mereka berdiri di depan panglima tertinggi 9 zona perang dan 4 penjaga Erudia yang terkenal. Orang-orang ini adalah orang-orang yang membentuk nasib Erudia dan mereka dihormati baik di dalam maupun di luar negeri. Bab 1045. Dari seragam mereka, para pria tidak bisa terlihat lebih biasa dari mereka, saat ini. Mereka telah membayar tiket kelas ekonomi dari kantong mereka sendiri dan naik ke pesawat sama seperti orang lain. Mereka tidak menginginkan sesuatu yang mewah dan tidak tertarik untuk menyalahgunakan hak istimewa mereka karena mereka berniat menghadiri pernikahan Levi sebagai teman. Kamu bisa menentukan seberapa sukses seseorang dengan melihat orang-orang yang mengelilinginya. Dari kelihatannya, kamu tampak jauh dari kemampuan Zoe, ejek kerabat Logan. Aku yakin kamu bahkan tidak mendapatkan kesempatan besar untuk menghadiri pernikahanmu. Di antara kerabat dan teman yang diundang Levi ke pernikahannya, Jason adalah satu-satunya yang dianggap penting oleh Meredith. Keluarga Lopez dan Blake tidak menginginkan apapun selain mengusir yang lainnya. Ezra tidak senang ketika dia menyadari bagaimana kerabat Levi memperlakukan pria itu. Baik Ezra maupun yang lain tidak berpikir bahwa Dewa Perang harus menerima perlakuan seperti itu. Jangan khawatir, aku akan menceritakan semuanya besok, Levi meyakinkan sambil tersenyum, karena dia sendiri yang menantikannya. Ketika mereka sampai di rumah, Levi dengan bersemangat memperkenalkan Ezra dan yang lainnya kepada Zoe. Halo, semuanya. Saya Ezra Williamson dari Barat. Todd Greenwood dari Utara. Wilfrid Harret dari Timur. Darton Rogier dari Selatan. Siegfried Atkins dari Pusat. Setelah Panglima tertinggi 9 zona perang memperkenalkan diri, 4 penjaga melakukan hal yang sama. Manfred Reyes dari Gerbang Timur. Howell Dinwiddie dari Gerbang Barat. Geoffrey Meskil dari Gerbang Selatan. Benjamin Dickinson dari Gerbang Utara. Selain 9 zona perang, Erudia juga memiliki 4 gerbang nasional, yang terdiri dari Gerbang Utara, Gerbang Selatan, Gerbang Timur, dan Gerbang Barat. Gerbang itu telah menjaga perbatasan Erudia selama ribuan tahun, mencegah invasi yang tak terhitung jumlahnya. 4 penjaga adalah orang-orang yang akan mengawasi gerbang saat mereka menjaga negara dari serangan. Teman-teman Levi yang lain juga memperkenalkan diri satu persatu. Namun demikian, hanya mereka yang berada di militer yang tahu apa yang mereka bicarakan. Apa itu zona perang utara, dan apa itu gerbang barat? Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Seru Aaron bingung. Aaron bukan satu-satunya yang bingung. Sebaliknya, Zoe juga bingung. Teman-temanmu sama saja denganmu, Levi. Sekelompok orang aneh, komentar Caitlin. Jika Anda bertanya kepada saya, mereka terdengar seperti sekelompok hooligan. Keluarga Lopez dan keluarga hitam tidak memiliki apa-apa selain penghinaan terhadap teman-teman Levi. Teman macam apa yang Levi mengelilingi dirinya? Dan itu bukan hanya beberapa dari mereka. Ada lusinan hooligan ini. Pada akhirnya,
hanya Zoe dan Emma yang menyambut Ezra dan yang lainnya. Malam itu, Benny hanya memberi selamat kepada Levi melalui video call karena dia terlalu sibuk saat ini. Saya akan segera mengunjungi kota Auckland, Tuan Quinton. Sampai jumpa. Usai video call Benny, Abigail pun menelepon untuk memberi selamat kepada Levi. Abigail seharusnya menghadiri pernikahan, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran ketika dia memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Kamu ada di mana? Tanya Levi. Saya di Auckland City, jawab Abigail jujur, karena dia berada di Southampton ketika dia mendengar bahwa Levi ada di Northampton. Untuk menghindari Levi, Abigail meninggalkan Southampton dan pergi ke Auckland City. Begitu, mungkin aku akan mengunjungimu suatu hari nanti. Setelah itu, Levi menerima ucapan selamat satu demi satu, dan begitulah cara dia menghabiskan sisa malam sebelum pernikahannya. Keesokan harinya, pernikahan akhirnya dimulai. Bab 1046. Bu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak menghadiri pernikahan. Levi dan Zoe menatap Emma dengan tidak percaya. Emma bergumam, aku sedang tidak enak badan, jadi aku tidak akan hadir. Bu, kamu baik-baik saja. Keduanya mulai khawatir. Aku baik-baik saja, hanya saja tubuhku tidak terlalu enak. Kalian berdua harus bergegas dan bersiap-siap. Oma menggelengkan kepalanya. Kalian berdua harus pergi sekarang. Ada banyak hal yang harus dilakukan di sana. Karena dia bilang dia tidak hadir, biarkan saja. Meredith berkata dengan dingin. Oleh karena itu, Levi dan Zoe juga tidak terlalu memikirkannya. Setelah mereka pergi, senyum muncul di wajah Meredith. Kamu melakukannya dengan baik. Lebih baik untuk semua orang jika kamu tidak menghadiri pernikahan. Aku tahu, kan, kamu akan mempermalukan kami semua jika kamu hadir. Ya, baik keluarga Lopez dan Black ingin menjaga martabat kita tetap utuh di pernikahan sebesar ini. Emma hanya bisa diam-diam menahan hinaan verbal dari keluarga Lopez dan Black. Dia bersembunyi di sudut dan menyaksikan pernikahan dalam diam. Itu adalah pernikahan putranya sendiri, tetapi dia harus menyaksikannya dari bayang-bayang. Tepat sebelum pernikahan dimulai, semua tamu diantar ke tempat tersebut. Bahkan ada banyak wartawan media di antara mereka. Mereka tidak diatur oleh Levi, tetapi di sini untuk Zoe. Bagaimanapun, Zoe adalah seorang pengusaha terkenal dan pernikahannya tidak diragukan lagi akan menjadi berita utama. Meredith, yang berkumpul bersama keluarganya, mengamati para tamu dan berseru, bocah kecil itu menuai hasil dari kerja keras kita. Tidak ada gunanya memikirkan itu sekarang. Kita hanya bisa berharap bahwa Levi memang menyiapkan kejutan kecil untuk kita. Aaron hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Bu, ayah, jangan terlalu berharap. Menurut pemahamanku tentang Levi, dia tidak akan menyiapkan apapun untuk kita. Mereka menghela nafas. Yah, mari kita tunggu dan lihat saja. Kita tidak punya pilihan lain. Itu adalah hari besar Zoe hari ini, tetapi kerabatnya tampaknya tidak senang sama sekali untuknya karena mereka mengeluh di belakangnya. Hari ini, Levi mengenakan setelan pernikahan putih, tubuh berototnya memenuhinya dengan sempurna. Puan, pakaian Anda yang lain juga sudah siap, Azure Dragon mengumumkan di sampingnya. Tentu saja, pakaian lain yang dia maksud tidak lain adalah seragam militer Levi's 5-Star God of War. Di Erudia, ini adalah satu-satunya seragam militer dengan lencana bintang 5. Dia berencana untuk muncul di hadapan Zoe dengan cara yang paling sempurna nanti. Dia ingin memberitahunya bahwa ini adalah suaminya. Bahkan kelima anggota Resimen 5 Perang Besar akan mengenakan seragam militer mereka. Ini adalah definisi dari pintu masuk yang megah. Baiklah, beritahu aku ketika kita sudah setengah jalan melalui upacara dan aku akan berubah. Sementara itu, Zoe mengenakan gaun pengantin putih yang ditenun dengan budaya Erudian. Gaun itu menonjolkan setiap lekuk tubuhnya, menyerupai air terjun yang mengalir ke bawah saat menggenang di lantai. Kecantikannya benar-benar menakjubkan dan bisa mengguncang seluruh dunia. Seperti yang dikatakan Levi, orang Erudian tetap setia pada budaya mereka. Saat Zoe muncul, kerumunan bersorak. Mereka menghela nafas dalam hati, berpikir betapa sia-sianya wanita cantik seperti Zoe dinikahkan dengan Levi, yang merupakan alasan yang sangat menyedihkan bagi seorang pria. Apa yang pernah kita lakukan sehingga pantas mendapatkan kemalangan seperti itu? Zoe tidak seharusnya menikah dengannya. Aaron menghela nafas dan terus memukul meja dengan tinjunya. Itu benar, lihat teman dan kerabat di belakang Levi. Tak satu pun dari mereka yang mengesankan. Harry berteriak marah. Meredith dan Robert juga gemetar karena marah. Jika Levi gagal memberi mereka kejutan yang menyenangkan hari ini, mereka pasti akan meminta penjelasan darinya. Tiba-tiba, ratusan mobil berdecit berhenti di luar. Semuanya adalah mobil mewah. Pemandangan luar biasa seperti itu mengejutkan banyak orang. Harry dan yang lainnya tidak terkecuali. Dia bingung, kerabat siapa mereka, kenapa aku tidak ingat mereka? Meredith dan keluarganya menggelengkan kepala dengan ekspresi yang sama-sama tidak mengerti di wajah mereka. Kurasa mereka juga bukan kerabat dari pihak keluarga kita. Bab 1047. Saat berikutnya, banyak pria dan selebritas yang tampak cerdas turun dari mobil dan memasuki tempat pernikahan.
Atas nama keluarga Goel, Sabian Goel dari Southampton mengucapkan selamat kepada Mer. Levi Garrison dan Mes. Zoe Lopez atas pernikahan mereka. Atas nama keluarga Hun, Mario Hun dari Southampton mengucapkan selamat. Atas nama keluarga Quinn, Hayden Quinn dari Southampton mengucapkan selamat. Identitas orang-orang ini terungkap saat melangkah ke tempat tersebut. Meredith dan yang lainnya benar-benar terperangah saat itu. Ini. 10 keluarga kerajaan teratas di Southampton semuanya ada di sini. Bahkan Penatua Goel ada di sini secara pribadi. Line-up ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sedikit yang mereka tahu bahwa ini baru permulaan. Klan kuasi kerajaan dan tokoh-tokoh besar lainnya menunggu di belakang untuk memberikan ucapan selamat mereka. Sepertinya semua keluarga top dari Southampton ada di sini untuk merayakan pernikahan Levi dan Zoe. Apa yang terjadi? Keluarga Lopez dan Black saling bertukar pandang. Mereka tidak mengenal salah satu dari orang-orang ini. Mereka juga tidak memenuhi syarat untuk berkenalan dengan mereka. Namun, mereka semua ada di sini untuk memberikan harapan terbaik mereka. Mungkinkah mereka ada di sini untuk Levi? Keluarga Jones dari Southampton ada di sini untuk memberi selamat. Akhirnya, sejumlah besar orang termasuk Michael dan Mia Jones tiba. Hari ini, Levi menyambut mereka di sini dengan tangan terbuka. Setelah melihat Levi datang bersama-sama dengan orang-orang hebat dari Southampton, Meredith dan yang lainnya hampir tidak bisa memikirkannya. Apakah ini kejutan yang dibicarakan Levi? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Di mana Oma? Michael melihat sekeliling mencari putrinya. Seseorang di antara kerumunan menjawab, keluarga pengantin wanita mengatakan bahwa Mes Jones memalukan bagi mereka, jadi mereka dengan sengaja menghentikannya untuk hadir. Levi dan Michael sangat marah setelah mendengar ini. Michael meraung, "Apa, putriku, Emma, tidak berhak menghadiri pernikahan? Bagaimana dengan kalian semua? Apakah ada statusmu yang lebih tinggi dari putriku?" Meredith dan yang lainnya akhirnya mengerti. Ternyata ibu Levi yang memalukan memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Dia berasal dari keluarga kerajaan Southampton dan putri Michael Jones. Ternyata Levi berasal dari keluarga itu. Tidak heran dia mengumumkan bahwa dia punya kejutan untuk mereka. Untuk keluarga Lopez dan Black, keluarga Jones dianggap benar-benar keluar dari liga mereka. Oleh karena itu, ini cukup mengejutkan bagi mereka. Namun, tidak pernah dalam sejuta tahun mereka berharap Levi memiliki sesuatu yang lebih besar untuk mereka. Bahkan keluarga Jones tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kejutannya yang sebenarnya. Cepat dan undang Mes Jones keluar. Kita tidak bisa melarangnya menghadiri pernikahan, kan? Meredith dan beberapa orang lainnya segera mengundang Emma keluar dengan senyum hangat di wajah mereka. Untungnya, dia bukan orang yang menyimpan dendam. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa Anda berasal dari keluarga Jones di Southampton. Seharusnya Anda memberitahu kami lebih awal. Sikap semua orang terhadap Emma berubah 180 derajat, terutama Aaron, Caitlin, dan Meredith. Aaron bahkan menepuk pundak Levi dan memuji, "Levi, kamu pasti mengejutkan kami, aku akan memberimu itu. Kamu benar-benar pantas bersama Zoe. Kami telah salah menilaimu selama ini." Keluarga Lopez dan Black berceloteh ketika mereka mencoba membujuknya. Status Levi sebagai cucu dari keluarga Jones sudah lebih dari cukup untuk menenangkan mereka. Itu di luar imajinasi mereka bahwa 100 keluarga terkemuka secara pribadi akan menghadiri pernikahan. Mereka bahkan lebih senang bahwa Levi berasal dari keluarga Jones. Namun, keluarga terkemuka dari Southampton tidak melirik keluarga Jones sama sekali. Tidak terlalu mengada-ada untuk mengatakan bahwa keluarga Jones tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka hanya di sini untuk Levi. Levi tersenyum dan berkata, "Bu, Ayah, ini bukan kejutannya. Kejutan sebenarnya belum datang." Dia geli dengan asumsi semua orang. Mereka menganggap ini kejutan, harapan mereka terlalu rendah. Oh, ada kejutan lain. Mata Aaron berbinar karena kegembiraan, bersama dengan seluruh keluarganya. Meredith dan keluarganya berada di ujung kursi mereka, penuh dengan antisipasi. Mungkinkah Levi memiliki identitas lain? Atau mungkin beberapa tokoh besar lainnya akan menghadiri pernikahan? Bab 1048. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Levi adalah pria yang hebat, tapi kalian semua bahkan mencoba menghentikanku saat itu. Lihat, bagaimanapun juga, dia layak. Aku sepenuhnya menyetujui Levi. Aaron mengejek dan mengejek yang lain. Ya, siapa yang tidak suka pria muda yang baik seperti Levi? Keluarga Lopez dan Black benar-benar bertentangan dengan diri mereka sebelumnya. Perubahan besar dalam sikap ini disebabkan oleh pengetahuan tentang status Levi sebagai cucu keluarga Jones. Zoe merasa sangat tidak nyaman mendengarkan mereka. Dia tidak ingin Levi mengandalkan latar belakang keluarganya, melainkan bersinar karena usahanya sendiri. Namun, keluarganya hanya mengakui dia karena latar belakangnya. Zoe melihat profil samping Levi, berharap bahwa kejutan yang dia berikan untuknya adalah karena kerja kerasnya sendiri dan bukan karena orang lain. Kalau tidak, dia akan sangat kecewa. Setelah itu, Master Grover Cook dari Southern Union dan 4 rajanya tiba di upacara pernikahan.
Ini menyebabkan kegemparan di dalam keluarga Lopez dan Black karena mereka selalu menghormati tokoh-tokoh besar itu. Kemudian, beberapa orang lain juga muncul. Mereka adalah garnisun dari Haven, Jonah Garrison dan keluarganya. Kehadirannya mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Sabian Goel dan keluarganya tidak bisa duduk diam saat melihat garnisun, segera bergegas untuk menyambut mereka. Keluarga Garrison adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Meredith dan yang lainnya gemetar di tempat mereka, tidak bisa bergerak seolah-olah kaki mereka terbuat dari timah. Kejutan ini terlalu berlebihan. Mereka dianggap sebagai keluarga kekaisaran, yang lebih unggul dari keluarga kerajaan. Dan mereka di sini untuk pernikahan Levi. Siapa sebenarnya dia? Memang, dia menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Aaron menyeka keringat dingin di keningnya. Levi, kamu benar-benar membuat kami kewalahan dengan kejutanmu. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan tetap berlaku dalam keluarga. Ya, mulai sekarang, kamu bertanggung jawab atas keluarga Lopez dan Black. Baik Harry dan Robert memberi Levi persetujuan mereka. Sisi angkuh semua orang ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Sebelumnya, mereka bahkan mencegah Emma menghadiri pernikahan. Saat ini, hanya Zoe dan Emma yang merasa tidak nyaman. Kedua wanita itu saling bertukar pandang dan menghela nafas pelan. Mereka berpikir bahwa kemunculan garnisun dari Haven bukanlah pertanda baik. Namun, mereka tidak tahu tentang hubungan Levi dengan keluarga Garrison dan berasumsi bahwa yang terakhir dikirim oleh klan Garrison dari Auckland City. Zoe sama sekali tidak melihat ini sebagai kejutan. Levi tersenyum. Ayah, ini bukan kejutan yang kusiapkan untukmu. Bahkan, ini jauh dari itu. Wah, bagaimana mungkin ini bukan kejutan? Ini adalah salah satu keluarga kekaisaran. Keluarga kekaisaran ada di sini untuk pernikahanmu. Apalagi yang bisa melengkapi ini sebagai kejutan? Harun tertawa. Levi tersenyum sebagai jawaban. Kehadiran Jonah Garrison sebenarnya tidak terlalu membuat heboh. Di sana ada Ezra Williamson dan Panglima tertinggi 9 zona perang lainnya, serta 4 penjaga. Siapa di antara mereka yang tidak akan memiliki kamar jika diberi kesempatan? Karena Levi bilang ada kejutan lain, kenapa kamu masih meragukannya? Tunggu dan lihat saja. Meredith memelototi Aaron. Kedua keluarga menantikan kejutan terakhir Levi. Zoe tidak terkecuali. Dia tidak ingin kejutan Levi menjadi semua ini. Dia ingin dia memberinya kejutan yang diukir oleh kedua tangannya sendiri. Tak lama kemudian, semua tamu telah tiba. Upacara pernikahan akan segera dimulai. Sementara itu, di Hampton Utara, Damien baru saja meninggalkan tempatnya. Pernikahan hampir dimulai. Kita akan tepat waktu jika kita bergegas sekarang. Damien tersenyum. Anda benar, Tuan Damien, kata bawahannya. Apakah hadiahnya sudah disiapkan? Tanya Damien. Ya. Senyum menakutkan bermain di sudut bibir Damien. Kupikir kau akan menyukai hadiahku, Levi Garrison. Hahaha. Semoga pernikahanmu bahagia. Damien melemparkan kepalanya ke belakang sambil tertawa. Bab 1049. Saat itu, Damien menerima telepon dari Tyrone. Damien, kudengar hari ini pernikahannya. Tanya Tyrone. Ya, aku akan ke sana, jawab Damien. Ada keheningan sesaat sebelum Tyrone berbicara. Cobalah untuk menyelesaikan hal-hal dengan damai mungkin dan jangan menyebabkan kematian. Jika dia menyerah dan memohon pada keluarga Garrison, Anda dapat memilih untuk melepaskannya dari jerat. Lagi pula, banyak orang tahu tentang keberadaannya. Membunuhnya tidak akan menguntungkan keluarga kita. Yakinlah, ayah, aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk bajingan itu. Aku akan membuatnya berlutut di kakiku dan memohon belas kasihan. Tentu saja, tidak akan mudah membuatku melepaskannya. Dia telah untuk membayar harga yang menyakitkan untuk tindakannya. Damien mencibir. Silakan dan urus itu. Saya terutama khawatir tentang konsekuensi yang tidak diinginkan yang mungkin kita hadapi karena ini. Selain itu, saya tidak terlalu peduli dengan kesejahteraannya, jadi lakukan saja sesuai keinginan Anda. Petik 2. Dengan itu, Tyrone mengakhiri panggilan. Teman dan kerabat Zoe yang menghadiri pernikahan kali ini kurang lebih adalah orang yang sama. Di sisi lain, para tamu Levis menempati lebih dari setengah tempat dan memeriahkan acara tersebut. Ibunya, saudara perempuannya dan banyak teman dekat lainnya hadir. Hanya mendiang sahabatnya, Morris, yang tidak hadir. Tapi orang tuanya datang sendiri. Bagi Levi, pernikahan kali ini sempurna dan cukup untuk menutupi semua penyesalan selama 6 tahun terakhir. Itu sama untuk Zoe. Tak lama, pernikahan resmi dimulai. Zoe memegang lengan Aaron saat mereka berjalan menuju Levi. Keduanya saling berpelukan erat. Tepat pada saat itu, dua pasukan pria berjas hitam berbaris memasuki venue dengan rapi dan tertib. Selain itu, ada orang-orang yang mendorong meriam di belakang mereka. Tentu saja, itu adalah meriam kembang api. Orang-orang ini berasal dari Dragon Legion dan dipimpin oleh Alphys Tele. Setelah semuanya siap, Alfie memerintahkan, tembak. Kembang api seremonial melesat ke langit, menghasilkan suara ledakan yang bergema di seluruh area. Suasana menjadi sangat gembira. Dibandingkan 6 tahun lalu, Zoe jauh lebih puas sekarang. Bahkan, dia hampir meneteskan air mata kebahagiaan. Sayang,
Jangan emosi dulu. Ini bahkan bukan kejutan yang sebenarnya. Levi membantu Zoe menghapus air matanya. Aku menunggu, jawab Zoe. Upacara pernikahan berjalan sesuai rencana. Sementara itu, keluarga Lopez dan Black semakin tidak sabar pada detik berikutnya. Kapan kejutan Levi yang sebenarnya akan terungkap? Mereka hampir tidak bisa menunggu sedetik lebih lama. Paruh pertama pernikahan telah berakhir. Selanjutnya, mari kita dengarkan pengakuan tulus pengantin pria. Tuan rumah memberikan mikrofon kepada Levi. Setelah mengambil alih mikrofon, Levi menyapa semua orang yang hadir terlebih dahulu. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya ke arah Zoe. Zoe, terima kasih telah tinggal bersamaku sampai hari ini. Levi memegang tangan Zoe saat dia berbicara. Selama bertahun-tahun, kamu telah dianiaya dan terlalu banyak menderita. Aku tahu tentang itu semua. Bahkan ketika aku jatuh dan keluar, kamu tidak pernah meremehkanku. Kamu hanya berharap aku bangkit kembali. Memilikimu di sampingku selama sisa hidupku lebih dari cukup bagiku. Air mata sudah mengalir di pipi Zoe saat itu. Zoe, lebih dari segalanya, aku mengerti bahwa kamu tidak ingin aku bergantung pada orang lain selain diriku untuk memberimu kejutan besar. Yah, kejutannya akan segera datang. Tolong tunggu sebentar dan aku akan memberitahumu begitu aku kembali. Aku akan membuktikan padamu bahwa priamu bisa menguasai dunia. Pernikahan itu terhenti sebentar. Levi, Azure Dragon dan beberapa dari mereka pergi ke ruang ganti. Semua dari mereka berubah menjadi seragam militer mereka. Pada saat itu, aura memerintah dan keagungan Levi muncul dengan kekuatan penuh. Dia tidak lupa untuk mengambil hadiah yang telah dia persiapkan sebelumnya juga. Bab 1050. Azure Dragon dan Kirin menyesuaikan seragam Levi. Kemudian, 4 dari mereka melangkah ke samping dan memberi hormat padanya. Levi membalas hormat mereka. Setelah mengenakan seragam mereka, identitas mereka benar-benar berubah. Mereka bukan satu-satunya yang berganti pakaian. Bahkan Ezra dan yang lainnya telah melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, Levi ingin memberi Zoe kejutan terbaik yang pernah ada. Pria yang dia tunggu sekarang resmi menjadi dewa perang Erudia. Keluarga Lopez dan Black dengan cemas menunggu untuk dikejutkan sementara Levi dan anak buahnya pergi untuk berganti pakaian. Ada apa? Kejutan apa yang sudah dia siapkan? Aaron sangat gugup sehingga dia menjadi sedikit terengah-engah. Yang lain juga tidak bernasib lebih baik. Mereka memeras otak saat mencoba menebak kejutan seperti apa yang bisa melebihi kehadiran keluarga Jones dan garnisun dari Haven. Namun, tidak ada yang mendekatinya. Masing-masing dari mereka merasa tenggorokan mereka kering saat mereka menunggu pengungkapan besar. Zoe adalah yang paling tersiksa dari mereka semua. Itu hanya beberapa menit, tapi rasanya seperti berabad-abad telah berlalu untuknya. Penantian itu memang terlalu menyiksa. Russell dan Jonah, yang agak mengetahui kebenaran itu, juga berada di ujung kursi mereka. Mereka yakin bahwa Levi akan muncul sebagai dewa perang nanti. Ketika itu terjadi, semua orang pasti akan terlempar dari kursi mereka. Meskipun Emma bersemangat, dia memiliki firasat samar tentang bencana yang akan segera terjadi. Bagaimanapun, keluarga Garrison tahu tentang pernikahan hari ini. Di villa, Levi dan yang lainnya semuanya mengenakan seragam militer mereka. Masuk ke formasi, perintah Levi. Dengan itu, semua orang membentuk 2 baris. Levi berdiri di tengah. Atas perintahku, keluar. Mereka berjalan menuju tempat pernikahan. Tiba-tiba terdengar keributan dari luar. Satu persatu, kendaraan berhenti tepat di luar gerbang. Banyak orang keluar dari kendaraan. Yang memimpin tidak lain adalah Damien Garrison. Saat itu, Royal Villa sudah dikelilingi oleh ribuan orang. Bagaimanapun, keselamatan Damien adalah prioritas utama. Keributan di luar menarik perhatian para tamu di pesta pernikahan. Semua orang berdiri untuk mengintip situasi. Apa, masih ada yang datang ke pernikahan jam segini? Semua orang bingung. Atau ini kejutan yang disiapkan Levi untuk kita? Tidak dapat menunggu lagi, Aaron dan beberapa orang lainnya berdiri dan pergi untuk menyambut para pendatang baru. Namun, ketika Emma dan beberapa orang lainnya mendengar suara itu, wajah mereka jatuh. Kekhawatirannya menjadi kenyataan. Ini tak terelakkan. Aku tidak terlambat, kan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke atas dan melihat seorang pemuda tampan dengan lesu berjalan dengan puluhan orang di belakangnya. Para petarung itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Siapa ini? Para tamu bingung. Saat itu, Jonah Garrison dan keluarganya melangkah maju. Salam, Pak Damien. Tuan Damien. Kebingungan masih terhampar di wajah semua orang. Lagi pula, seseorang dengan statusnya jauh dari jangkauan mereka. Aaron maju ke depan dengan senyum menyanjung. Puan, Anda pasti ada di sini untuk menantu saya, Levi. Ya, kamu benar. Aku di sini untuk menghadiri pernikahan Levi Garrison. Aku bahkan menyiapkan hadiah besar untuknya. Mulut Damien melebar menjadi seringai lebar. Silahkan, masuk, masuk. Mereka menyambut Damien dan perusahaannya ke dalam venue.
Meskipun mereka tidak tahu identitas Damien, dari penampilan dan sikapnya, mereka dapat mengatakan bahwa dia bukan manusia biasa. Identitasnya tidak diragukan lagi akan mengejutkan para tamu. Pintu masuknya yang megah saja sudah cukup untuk membedakannya dari yang lain. Damien tidak duduk, tetapi naik ke panggung dan mengambil mikrofon dari pembawa acara. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum, di mana Levi Garrison? Bersambung,